menapaki jalan kehidupan dengan penuh rahmat dan anugerah yang sangat luas. Tentu menjadi alasan kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umroh adalah bagian dari ungkapan rasa syukur itu. Perjalanan spiritual dengan penghayatan yang mendalam. Perjalanan napak tilas para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rihlah yang mampu menghapus dosa, mendatangkan rezeki berlimpah pahala, dan terkabulnya setiap doa. Umroh juga menjanjikan kebersihan hati dan ketenangan jiwa. Bismillah, semoga sahabat semua yang menonton video ini suatu saat nanti adalah bagian dari jutaan orang yang berihram, mengelilingi Baitullah dan berjalan antara Safa dan Marwah, insya Allah. Amin. Perjalanan 13 hari menjadi momen spiritual yang sangat spesial. Menjalankan ibadah umroh sekaligus mengunjungi Mesir, jazirahnya para nabi. Setiap sudutnya bernilai sejarah, pemandangan yang eksotis, dan berziarah ke makam tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam. Kami sempat mengabadikan beberapa spot penting sebagai kenangan dan berbagi kebahagiaan, sekaligus sebagai referensi perjalanan sahabat-sahabat semua. Baiklah, dengan mengucap syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini kembali kami persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, video kali ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya. Kami telah mengawali itinerary sejak keberangkatan hingga menelusuri kota Kairo, menyaksikan lebih dekat tentang budaya Mesir kuno, pusat peradaban di sebelah timur laut benua Afrika. Hari pertama kami mengunjungi The Pyramid of Giza, bukti peninggalan peradaban kuno, sekaligus menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Kami juga mengunjungi National Museum of Egyptian Civilization. Di sini kami merasakan seakan dibawa masuk ke alam zaman Mesir kuno. Karena di sini kami melihat lebih dekat ribuan artefak sejarah hingga mumi, jasad para raja yang sudah diawetkan. Dan agenda kami di hari kedua adalah mengunjungi Masjid Al-Azhar, masjid pertama di Kairo, yang dibangun pada awal kekhalifahan Fatimiyah. Kami juga berziarah ke makam Sayyidina Husain, makam yang dipercaya sebagai tempat disemayamkannya kepala beliau. Tidak lupa kami keliling pasar tertua di Kairo, pusat belanja oleh-oleh khas Mesir, Pasar Khan El Khalili. Baik sahabat, Kairo ini memang menjadi sentral khasanah keilmuan Islam. Maka kita sempatkan tabarukan ziarah makbarah ulama-ulama terkemuka di dunia. Dan di depan kami adalah makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama besar yang hidup pada masa dinasti Mamluk dan dikenal sebagai ahli di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sejarah Islam, fikih, dan tafsir. Beliau sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu ulama terkemuka, khususnya dalam bidang hadis. Masya Allah, tabarakallah. Tempatnya sejuk dan bersih terawat, sehingga kami bisa nyaman dan khusyuk dalam berdoa. Alhamdulillah.
Perjalanan kami lanjutkan, masih di kota Kairo. Kita ziarah di makam Sayyidina Nafisah, ulama perempuan yang sangat terkenal dengan keahliannya dalam keilmuan Islam. Kepakarannya dalam khasanah ilmu Islam diakui oleh para imam mazhab, terutama ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih. Wajar jika orang sekelas Imam Syafi'i memohon untuk berguru padanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah bisa hadir di hadapan makam orang alim sekaligus cicit Rasulullah ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita telah berziarah di makam Sayyidina Nafisah radhiyallahu anha. Beliau adalah cicit Rasulullah. Secara keilmuan sangat mumpuni, karomahnya juga sangat terkenal. Beliau juga murid dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka wajar ketika para ziarah itu memadati pemakaman ini. Ya. Sahabat, kami memasuki wilayah Fustat Al-Kairo Quarter. Kerukunan antar umat beragama sangat terjaga di sini. Maka, tempat beribadah berbagai agama pun tampak dibangun berdampingan, termasuk Masjid Amr bin As. Kebetulan waktunya sudah menjelang zuhur, kami singgah dulu untuk melakukan sholat. Masjid Amr bin As adalah masjid tertua di benua Afrika. Dibangun segera setelah pasukan Amr bin As menaklukkan Mesir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Hampir semua ulama besar dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in pernah melakukan taklim di masjid ini, termasuk Imam Syafi'i sendiri, karena tabarukan kepada para sahabat dan para guru-gurunya. Sayang sekali jika sudah di Kairo tidak menyempatkan singgah di masjid bersejarah ini. Akhirnya tak terasa, jam makan siang telah tiba. Makan di atas kapal adalah cara yang luar biasa menikmati makan siang kali ini. Kami semua lahap makan hidangan prasmanan khas sambil diajak berlayar mengelilingi Sungai Nil dalam kenyamanan dan pemandangan anggun kota Kairo. Pertunjukan tarian Tanuora diiringi live music semakin menambah sempurna suasana hati kami siang ini. Subhanallah. Kita makan tadi lahap di bawah, kita naik ke geladak atas. Kita menyaksikan view Sungai Nil. Makanannya mah biasa, tetapi view-nya ini yang luar biasa. Sahabat, hari ketiga kali ini kami menuju kota Alexandria. Bapak Ibu ya. Nah, dan nanti kita akan perjalanannya cukup jauh ya. Dari Kairo kira-kira memakan waktu sekitar 3 jam. Namun yang membuat kami tidak jenuh, sepanjang jalan kami terus mendengarkan tour guide kami yang menunjukkan spot-spot penting dan bersejarah. Pada masa Alexander the Great atau Alexander Agung yang saat itu menaklukkan kota Alexandria. Alhamdulillah kami sudah sampai di Alexandria. Kunjungan pertama kita ziarah ke makam Nabi Daniel. Makamnya berada di dalam sebuah masjid yang bernama Masjid Nabi Daniel. Namanya juga cukup asing di kalangan umat muslim, karena ia tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Namun sebenarnya beliau adalah nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel dan termasuk keturunan Nabi Daud alaihissalam. Sejarahnya memang tidak disebut di dalam Al-Quran, namun kisahnya termaktub di dalam Alkitab, Injil, dan beberapa hadis dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus pada masa Raja Bukhtanasor, Raja Babilonia yang sangat zalim dan sering menawan dan membunuh keturunan Bani Israel, termasuk keturunan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Makam Nabi Daniel berada 5 meter di bawah permukaan tanah.
Sehingga untuk mencapai makamnya, peziarah harus menuruni tangga sempit yang mengarah langsung ke depan makam. Di samping makam Nabi Daniel, terdapat satu makam lain yang diyakini sebagai makam Luqman Al-Hakim. Menurut beberapa riwayat, Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi atau keturunan raja. Akan tetapi, karena kebijaksanaannya, namanya telah disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Luqman ayat 12-13. alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, lagi-lagi ini yang menjadi spesial. Kami singgah dan menikmati sejauh mata memandang di keindahan laut Mediterania. Aneka hidangan seafood dengan pemandangan eksotik yang menjadikan menu makan siang kali ini menjadi istimewa. Ya, baik, kita sudah berada di Alexandria. Kali ini kita makan siang di tepi laut Mediterania. Lautan yang membelah benua Afrika dan benua Eropa. Keren. Cuaca yang terik tidak mengurangi semangat kami untuk terus mengeksplorasi kota Alexandria ini, menelusuri jejak peradaban, sekaligus mencari berkah dari ulama-ulama yang pernah hidup di kota ini. Dan kali ini kami sudah sampai di depan makam Imam Al-Bushiri. Al-Bushiri dikenal sebagai pemuka ahli syair. Namun beliau juga pengikut thariqah Syadziliyah, mengikuti gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Sehingga Al-Bushiri memiliki derajat tertentu dalam ma'rifat billah. Kolaborasi antara sastra dan sufi inilah kemudian melahirkan syair burdah. Syair yang terus dikaji dan dibaca oleh umat muslim di seluruh belahan dunia. Bahkan Kiai Haji Mustafa Bisri pada satu kesempatan mengatakan, tidak ada karya syair yang sampai dikeramatkan melebihi qasidah burdah. Alhamdulillah kita sudah berziarah ke Syekh Al-Bushiri di barokati Shahibul Burdah. Mudah-mudahan semua keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh. Sahabat, setelah kami berdoa dan membaca bait-bait burdah di depan makam penulisnya, tidak bijak jika tidak berziarah ke makam gurunya. Kebetulan tempatnya tidak terlalu jauh, hanya dengan jalan kaki. Tentu saja beliau adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Beliau dikenal sebagai seorang wali kutub dan murid utama sekaligus penerus dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarikat Syadziliyah. Makamnya bersih dan terawat dengan baik. Tentu saja tempat ini selalu ramai diziarahi masyarakat setempat atau wisatawan asing dari seluruh penjuru dunia. Karena sebagian umat muslim mengenal riwayatnya. Setiap tutur katanya adalah mutiara dan juga karomahnya yang masyhur. Amin. Wa ila hadrati Syekh
Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu wa Sayyidi Ahmad wa Sayyidi Muhammad wa jami'i abna'i ta'ala barakatihim wa karamatihim. Berkejaran dengan waktu di hari terakhir kami di Mesir, selama ada kesempatan, kami terus mencari jejak-jejak petilasan sejarah Islam di negeri para Fir'aun ini. Sebisa mungkin kami ziarah dan berdoa di makam-makam para ulama terkemuka dunia. Selain untuk mengingatkan pada kematian dan kehidupan akhirat, ziarah kali ini juga dapat menjadi momen introspeksi diri, sekaligus untuk mengenang jasa dan perjuangan para ulama, mengambil pelajaran dari kehidupan mereka, dan tentu saja mencari berkah dan wasilah dari para hamba yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tidak terasa 3 hari 3 malam sudah kami berada di Mesir. Dari Alexandria, kami kembali ke kota Kairo. Istirahat cukup di hotel, dan akhirnya pada pukul 3 pagi, kami diberangkatkan menuju Bandara Kairo untuk diterbangkan ke Jeddah. Dan saatnya kami bersiap untuk pesona dari inti perjalanan kami yang sesungguhnya. Menikmati keindahan 2 kota suci Mekah dan Madinah. Dan rangkaian kegiatan kami beribadah di 2 tanah haram yang paling dirindukan umat muslim sedunia. Saksikan highlight kami di video berikutnya, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.